Selamat datang kembali di pembahasan kita. Seringkali kita mikir ya, strategi hebat itu pasti sesuatu yang revolusioner, baru banget. Tapi gimana kalau strategi terbaik itu justru yang nggak terduga, yang kelihatannya sederhana gitu? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, hari ini kita mau coba gali ide dari Richard Rumelt dari buku Good Strategy, Bad Strategy. Khususnya bab pertama nih, yang bilang kalau strategi bagus itu seringnya mengejutkan. Sumber kita ya kutipan dari bab itu. Betul. Jadi, misi kita kali ini mau bongkar kenapa sih strategi sejati itu lebih dari sekedar slogan atau ambisi gede doang. Kita lihat nanti apa bedanya strategi efektif sama daftar keinginan biasa, gitu kan? Dan kenapa fokus sama tindakan yang nyambung itu jadi kunci. Kunci yang sering nggak disangka-sangka. Oke, mari kita mulai deh buat Anda. Strategi buruk. Contohnya gimana? Yaitu rapat strategi yang visinya muluk-muluk tapi wah aksinya nggak ada, kosong. Sering tuh. Atau cuma menetapin target ambisius aja tapi nggak ada rencana jelas gimana cara nyapenya. Ingat nggak Lehman Brothers sebelum krisis 2008? Oh iya, iya. Mereka kan cuma mau naikin selera risiko biar tumbuh cepat. Itu kan ambisi doang ya, bukan strategi beneran. Ini sering kejadian nggak sih di sekitar kita? Sering banget. Nah, ini kontrasnya nih. Rumelt bilang, strategi yang baik itu adalah respons yang kohesif. Jadi nyambung semua terhadap tantangan yang penting. Jadi bukan cuma ide gede doang. Tapi ada analisisnya, ada kebijakannya, argumennya, dan yang paling penting, ada serangkaian tindakan yang terkoordinasi. Nyambung satu sama lain. Tindakan ya kuncinya. Betul. Tindakan ini pukulan utamanya, bukan detail implementasi yang kecil-kecil. Kalau nggak ada tindakan nyata yang koheren, ya sebagus apapun visinya, tetap aja jadi angan-angan. Nah, ini dia nih contoh klasik yang menarik banget. Apple di akhir 90-an. Ah, iya pas mau bangkrut itu ya? Iya, hampir bangkrut, terus Steve Jobs balik lagi. Orang-orang kan ngiranya, wah pasti bakal ada produk canggih baru nih. Ekspektasinya tinggi ya waktu itu. Banget. Tapi apa yang dia lakuin pertama kali? Justru langkah yang, nggak disangka-sangka. Perampingan radikal. Nah, itu dia. Lini produk dipangkas habis-habisan. Dari belasan model desktop jadi, cuma satu. Yang lain stop. Manufaktur dipindah, distributor dikurangi. Kelihatannya kayak motong biaya biasa aja ya. Tapi strategis banget dampaknya. Mengejutkan kan? Sangat. Pada masanya itu benar-benar mengejutkan. Kalau kita lihat lebih dalam nih, tindakan Jobs itu koheren banget. Dan fokus ke masalah inti. Masalahnya kan Apple tuh terlalu gemuk, terlalu kompleks buat posisi dia sebagai pemain niche. Jadi nggak sekedar potong biaya ngasal. Jadi ada diagnosanya dulu ya? Tepat. Dia tuh kayak mendesain ulang logika bisnis Apple jadi lebih simple. Dia identifikasi tantangan krusialnya, ya bertahan hidup waktu itu, terus fokusin semua sumber daya ke sana. Kejutannya itu ada di keberaniannya buat fokus secara bisa dibilang brutal. Berani bilang nggak ke banyak hal lain, pas orang lain ngarepinnya ekspansi atau produk baru, gitu. Oke. Ada contoh lain nih, dari dunia militer. Manuver kait kiri atau left hook-nya Jenderal Schwarzkopf di Perang Teluk 1991. Ah, yang legendaris itu ya? Iya, pasukan koalisi kan diam-diam gerak jauh ke barat, terus nusuk ke utara dan timur. Ngepung pasukan Irak di Kuwait dari arah yang, wah nggak disangka banget. Kelihatannya brilian dan rahasia banget kan? Betul, manuvernya efektif sekali. Tapi, ini yang menarik. Manuver pengepungan atau envelopment kayak gitu, itu sebenarnya doktrin standar loh buat Angkatan Darat AS, ada di buku panduannya, FM 100-5. Oh, jadi bukan ide baru sama sekali. Konsepnya sih nggak baru buat kalangan militer. Jadi kejutannya bukan di konsepnya, tapi di skalanya yang gede banget, terus kecepatan sama kerahasiaan eksekusinya, plus koordinasi antar unitnya. Darat, udara yang, wah itu luar biasa efektif. Jadi eksekusinya ya yang bikin beda. Iya. Ini nunjukin lagi, strategi hebat itu seringkali bukan nemuin ide baru dari nol, tapi menerapkan prinsip yang udah ada dengan cara yang fokus banget. Berani dan eksekusinya brilian di konteks yang pas. Jadinya ya nggak terduga buat lawan. Oke, jadi
Apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Strategi bagus itu seringkali mengejutkan bukan karena idenya baru banget, tapi karena fokusnya yang tajam, fokus ke titik paling penting, dan juga keberanian buat milih yang sulit. Berani bilang enggak ke banyak hal lain, meskipun kelihatannya menarik. Strategi efektif itu bukan daftar belanjaan yang nyoba muasin semua orang, ya kan? Nah, persis. Intinya di situ. Strategi yang baik itu perlu tiga elemen kunci, diagnosa tantangan yang jujur, terus kebijakan penuntun yang jelas, dan yang ketiga, serangkaian tindakan koheren yang saling nguatin. Sifat nggak terduganya itu sering muncul dari, yaitu kejujuran waktu diagnosa masalah yang seringnya nggak enakan. Sama keharusan buat fokus yang sering dihindari karena susah. Beda banget sama strategi gaya daftar keinginan, yang biasanya ya gitu deh, nggak fokus dan banyak kontradiksinya. Jadi elemen kejutan dalam strategi efektif itu seringnya datang dari jelasnya kita lihat masalah inti, terus beraninya kita fokusin energi ke satu dua hal paling penting, yang jadi titik ungkit, sama disiplin buat jalanin tindakan yang nyambung, nggak mencar-mencar. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Pikirin satu tantangan gede yang lagi Anda hadapi sekarang. Bisa personal, bisa profesional. Daripada bikin daftar panjang solusi atau tujuan, coba deh, bisa nggak Anda identifikasi satu atau dua titik ungkit aja? Titik di mana tindakan yang fokus meskipun mungkin rasanya nggak biasa atau yaitu tadi mengejutkan, tapi bisa ngasih dampak paling gede. Selamat merenung.